Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslimin dengan NIM 216500021 kelas A. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslimin dengan NIM 216500021 kelas A. Pada mata kuliah manajemen proyek kali ini, di sini saya akan membahas tentang manajemen risiko proyek. Oke, kita langsung saja. Yang pertama adalah risiko dan permasalahan. Oke, kita langsung dalam pembahasan. Yang pertama adalah problem. Masalah atau problem secara waktu timbul dari aktivitas atau keputusan yang dilakukan pada masa lalu sehingga saat ini sudah terjadi dan sudah diketahui dampaknya. Sebagai contoh, macet di Jakarta merupakan gambaran dari masalah karena sudah terjadi pada kondisi saat ini dan penanganan kedepannya dilakukan oleh manajemen krisis atau operasi khusus. Yang kedua adalah risiko. Sementara risiko merupakan kejadian yang belum terjadi, baru merupakan perkiraan atau keterjadiannya pada saat nanti, apakah akan benar-benar terjadi atau tidak, tergantung dari penanganan dan tindakan yang akan dilakukan. Dengan melakukan mitigasi risiko dapat bentuk mengurangi dampak menerima risiko, membiarkannya atau mentransfernya, maka akan mengetahui posisi terakhir kondisi risikonya. Risiko terbagi atas tiga. Yang pertama yaitu efek. Efek berkaitan dengan positif maupun negatif, bahkan keduanya. Efek merupakan penyimpangan dari apa yang diharapkan dan dapat berkaitan dengan menciptakan atau menghasilkan peluang atau ancaman. Yang kedua yaitu ketidakpastian. Ketidakpastian yaitu suatu keadaan, kondisi, kurangnya informasi terkait dengan pemahaman atau pengetahuan tentang suatu peristiwa, konsekuensinya, atau kemungkinan sesuatu terjadi. Yang ketiga, sasaran. Sasaran merupakan tujuan dari suatu yang akan dicapai, di mana dapat memiliki berbagai aspek dan kategori serta mempunyai beberapa tindakan. Sasaran tersebut harus memenuhi kriteria SMART dalam kurung spesifik, measurable, attainable, relevant, think board. Contohnya yaitu sasaran yang SMART, misalnya membangun jaringan 5G di kota besar di Indonesia sebanyak 1000 BTS pada kuartal 4 tahun 2020. Dengan sasaran tersebut kita dapat mengetahui sasaran yang akan dicapai secara spesifik, terukur maupun waktu pencapaiannya. Yang berikutnya adalah risiko. Menurut Kamus Besar, risiko adalah kemungkinan kerugian atau kecelakaan. Definisi dari risiko proyek adalah sebuah ketidakpastian yang dapat berdampak positif atau negatif bagi proyek. Tujuan dari manajemen risiko adalah untuk meminimalisirkan potensi risiko negatif sambil memaksimalkan potensi risiko positif. Yang berikutnya manajemen risiko proyek, mengidentifikasi, menganalisis, dan merespon terhadap risiko yang ada selama proyek agar tujuan proyek tercapai. Manajemen risiko terbagi atas dua, yaitu pengendalian risiko dan pendanaan risiko. Pengendalian risiko dapat kita lihat risk adventure, segregation, loss prevention, loss reduction, dan non-insured transfer. Sedangkan pendanaan risiko yaitu risk reduction dan risk transfer. Oke. Dalam pengolahan perusahaan secara umum, fungsi penerapan manajemen risiko pada tingkat perusahaan adalah ada tiga. Yang pertama, memperkuat analisis, mencapai strategi perusahaan. Yang kedua, memudahkan dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas perusahaan. Berikutnya itu tentang proses manajemen risiko proyek. Di sini terbagi atas 6, yaitu yang pertama, perencanaan manajemen risiko, menentukan pendekatan dan rencana aktivitas manajemen risiko untuk proyek. Yang kedua, identifikasi risiko, menentukan dan mendokumentasikan risiko-risiko yang dapat berdampak bagi proyek. Yang ketiga, melakukan analisis risiko kualitatif, memprioritaskan risiko berdasarkan probabilitas dan dampak dari risiko tersebut. Yang keempat, melakukan analisis risiko, mengkuantifikasi dampak dari risiko bagi proyek. Yang berikutnya, merancang respon terhadap risiko, mengambil langkah untuk meningkatkan kesempatan dan mengurangi bahaya bagi proyek. Yang terakhir yaitu monitoring dan pengendalian risiko, memonitoring risiko, teridentifikasinya, dan risiko residual, mengidentifikasi risiko baru, melaksanakan perencanaan manajemen risiko, dan mengevaluasi efektivitas strategi risiko sepanjang proyek. Yang berikutnya perencanaan. Perencanaan itu terbagi atas tiga juga, yaitu yang pertama input, teknik, dan output. Dalam input yaitu faktor lingkungan, aset proses organisasi, pernyataan ruang lingkup proyek, rencana manajemen proyek. Sedangkan dalam teknik yaitu planning, mapping, and analysis. Sedangkan dalam output yaitu rencana manajemen risiko, metode, peran dan tanggung jawab, anggaran, waktu, strategi risiko, dan definisi peluang dan dampak risiko. Yang berikutnya identifikasi risiko. Identifikasi risiko terbagi juga atas tiga, yaitu pertama input, faktor lingkungan, akses proses organisasi, pernyataan ruang lingkup proyek, rencana manajemen proyek, rencana manajemen risiko. Sedangkan dalam tekniknya adalah documentation review, brainstorming atau DLP, interview,
role chaos identification slot atau analisis checklist. Teknik diagram yaitu chaos effect loncat. Sedangkan dalam outputnya yaitu risk register, daftar risiko teridentifikasi. Yang kedua, daftar respon potensial. Yang ketiga, risiko akar penyebab adalah kategori risiko yang update. Analisis risiko kualitatif terbagi juga atas tiga, yaitu input, teknik, dan output. Yang pertama, aset proses organisasi. Yang kedua, pernyataan ruang lingkup. Yang ketiga, rencana manajemen risiko. Yang keempat, risk register. Sedangkan dalam teknik, yaitu penilaian probabilitas dan dampak risiko, matriks probabilitas dan dampak, penilaian mutu data risiko, kategorisasi risiko, dan penilaian urgensi. Sedangkan output yaitu risk register atau update. Yang berikutnya, analisis risiko kuantitatif, yaitu input, teknik, dan output. Akses proses organisasi, pernyataan ruang lingkup, rencana manajemen risiko, dan risk register, rencana manajemen proyek. Sedangkan dalam tekniknya yaitu data gathering, interview, probabilitas distribution, experience judgment. Setelah itu kuantitatif, text suite, analisis sensitivitas, analisis expert, monitoring, evaluate atau FPM, pohon keputusan, meeting, dan simulasi. Sedangkan dalam outputnya yaitu risk register atau update, analisis probabilitas proyek, peluang mencapai tujuan, biaya dan waktu, daftar prioritas risiko terkuantifikasi. Sedangkan perencanaan respon risiko terbagi juga ada tiga, yaitu input, teknik, dan output. Sedangkan input yaitu risk management plan dan atau risk register. Sedangkan tekniknya yaitu strategi untuk risiko negatif atau ancaman, strategi untuk risiko positif atau kesempatan, strategi untuk mengancam dan kesempatan, atau strategi respon counting. Sedangkan outputnya yaitu risk register update, project management plan atau update, risk related control agreement. Pengendalian dan monitoring risiko juga terbagi atas tiga, yaitu input, teknik, dan output. Sedangkan di inputnya yaitu risk management plan, risk register, approved change request, work performance information, dan performance response. Sedangkan dalam tekniknya yaitu risk assessment, risk audits, variance and analysis, tertial performance measurement, dan service analysis status meeting. Sedangkan dalam output risk register yaitu request changes, recruitment, corrective action, recommend preventive action, organizational process access atau update, dan project management plan atau update. Yang berikutnya adalah risiko negatif dan risiko positif. Risiko negatif melibatkan pemahaman terhadap potensi masalah yang memungkinkan terjadi dalam proyek, dan berbagai risiko tersebut dapat menghambat proyek. Risiko positif adalah risiko yang dihasilkan oleh sesuatu yang baik, kadang disebut peluang, kadang kesempatan. Sedangkan strategi risiko negatif, avoid pengindaran. Risiko melibatkan perubahan rencana manajemen untuk menghilangkan ancaman oleh risiko merugikan, mengisolasi tujuan proyek dari dampak risiko, atau mengendurkan tujuan yang dalam berbahaya. Yang berikutnya transfer. Pemindaian risiko mensyaratkan penggantian penerimaan dampak negatif dari pemilik ke pihak ketiga. Pengurangan peluang dan atau dampak peristiwa berisiko merugikan ke ambang atau batas yang dapat diterima. Berikutnya strategi risiko positif, exploit. Strategi untuk memastikan bahwa kesempatan atau risiko positif dapat terrealisasi. Contoh, menugaskan SDM yang lebih berbakat untuk mengurangi waktu yang penyelesaian atau penyediaan mutu lebih baik dari yang direncanakan. Yang kedua, share, alokasi, kepemilikan terhadap pihak ketiga yang memiliki kemampuan terbaik menangkap peluang manfaat proyek. Contoh, spesialis proposal, company, joint venture. Yang ketiga, enhance, memodifikasi ukuran kesempatan dengan meningkatkan peluang dan atau dampak positif dengan mengidentifikasi dan memaksimalkan pengendalian kunci dari risiko berdampak positif. Yang berikutnya perencanaan manajemen risiko. Output, dokumen rencana pengolahan risiko. Yang berikutnya berisi prosedur untuk mengelola risiko sepanjang proyek. Yang ketiga isi dokumen manajemen risiko. Isi dokumen manajemen risiko itu yaitu yang pertama ada metodologi, daftar jabatan dan tanggung jawab, kategori risiko, dampak dan probabilitas risiko, dan dokumentasi risiko. Perencanaan kontingensi. Yang pertama adalah perencanaan kontingensi aksi yang dilakukan oleh tim proyek apabila sebuah risiko benar-benar terjadi. Yang kedua fallback plans, rencana yang dikembangkan untuk risiko yang berdampak sangat tinggi pada keberhasilan proyek. Risiko pasar. Kategori risiko juga terbagi atas 5, yaitu kategori risiko pasar, risiko finansial, risiko teknologi, risiko manusia, dan risiko proses. Risk breakdown struktur.
Dalam ini terbagi atas dua, yaitu gambaran tingkat kategori risiko dari sebuah proyek, dan satunya digunakan untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan risiko. Oke, ini adalah contoh risk breakdown struktur. Dapat kita lihat. Oke, berikutnya yaitu identifikasi risiko. Identifikasi risiko juga terbagi atas dua, yaitu yang pertama proses memahami potensi kejadian yang dapat menghambat atau membantu sebuah proyek. Yang kedua, alat bantu dan metode untuk identifikasi risiko. Yang pertama, brainstorming, DLP, interview, dan analisis SWOT. Brainstorming membentuk grup yang membahas berbagai macam ide atau solusi secara spontan untuk menyelesaikan permasalahan tertentu. Teknik DLP digunakan untuk mencapai kesepakatan dari sekumpulan ahli di bidang tertentu yang melakukan prediksi terhadap masa depan. Yang berikutnya, interview, sebuah cara untuk menemukan fakta dengan cara mengumpulkan informasi melalui tatap muka, telepon, email, atau instant message. Yang berikutnya, SWOT, analisis SWOT, weakness, opportunities, and threats, membantu mengidentifikasi risiko positif dan negatif yang dapat terjadi di sebuah proyek. Yang berikutnya, risk register, dokumen yang berisi hasil dari proses manajemen risiko yang ditampilkan dalam bentuk tabel. Risk event adalah kejadian yang tidak pasti yang dapat menghambat atau memajukan proyek. Contoh risk register dapat kita lihat seperti gambar. Yang berikutnya, matriks probabilitas. Matriks probabilitas atau dampak berisi gambaran probabilitas kejadian sebuah risiko dipasangkan dengan dampak dari risiko tersebut. Oke, ini contoh matriks probabilitas dapat kita lihat. Oke, yang berikutnya, analisis kuantitatif risiko. Metode yang digunakan analisis Bayesian simulation, analisis sensitivitas. Oke. Berikutnya, Bayesian adalah diagram analisis yang membantu dalam memilih sebuah situasi yang hasilnya belum pasti. Contohnya seperti ini. Oke, berikutnya EMV. Terbagi juga atas beberapa, yaitu yang pertama, tahapan menghitung tahap menghitung estimasi monetary value atau FVM atau EMVM. Yang ke-1 yaitu masukkan nilai probabilitas terjadinya sebuah risiko. Yang kedua, masukkan nilai finansial dari dampak risiko tersebut. Yang ketiga, yaitu kalikan nomor 1 dengan nomor 2 dalam kurung untuk risiko positif atau opportunity nilai EMV adalah positif, untuk risiko negatif nilai EMV adalah negatif. Contoh kasus EMV yaitu sebuah perusahaan melakukan analisis kuantitatif risiko proyek pengembangan sistem informasi yang akan mereka laksanakan. Proyek tersebut mempunyai dua kondisi kemungkinan. Kondisi kemungkinan pertama adalah proyek yang akan berhasil mencapai tujuannya, dan kondisi kemungkinan kedua adalah proyek yang akan gagal. Kemungkinan proyek yang akan berhasil sebesar 70% dan kemungkinan proyek yang akan gagal 30%. Jika proses berhasil, perusahaan akan mendapatkan laba $20.000, dan jika proyek gagal, perusahaan akan rugi yaitu $8.000. Hitunglah estimasi nilai keuangan proyek pengembangan sistem informasi tersebut. Penyelesaian kasus EMV yaitu diketahui tipe proyek pengembangan sistem informasi. Kondisi kemungkinan berhasil 70%, laba $20.000. Sedangkan gagal yaitu 30%, rugi hanya $8.000. Ditanya estimasi monetary value proyek. Jawabannya yaitu untuk mengerjakan soal di atas, kita perlu ingat kembali bahwa EMV dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian kemungkinan atau probability P dan dampak impact I dari semua kondisi kemungkinan dari proyek. Jadi langkah pertama yang akan kita tuliskan kembali ke dalam bentuk tabel seperti berikut ini. Oke, setelah disusun dalam tabel, selanjutnya kita hitung nilai P kali I atau perkalian probability P dan impact I. Setelah kita jumlahkan hasil P kali I untuk kedua kondisi, memungkinkan kita dapatkan besar EMV dari proyek tersebut. Dari perhitungan kita dapat estimasi monetary value atau EMV proyek sebesar $11.600. Berikutnya, strategi respon terhadap risiko negatif. Yang pertama, risk avoidance. Risk avoid mengeliminasi kemungkinan terjadinya risiko, sedangkan risk reduction menerima risiko dengan syarat tingkat keparahan dari terjadinya risiko tersebut lebih rendah daripada tingkat toleransi risiko proyek. Yang berikutnya adalah risk transfer mengalihkan tanggung jawab risiko kepada pihak di luar proyek, dalam kurung misalnya dengan menggunakan angsuran. Risk mitigation, usaha untuk mengurangi probabilitas atau konsekuensi bahaya yang diakibatkan oleh risiko. Yang berikutnya itu eksploitasi risiko, memastikan semua hal telah tersiapkan agar probabilitas terjadinya risiko positif dapat meningkat. Yang kedua, pembagian risiko, berkolaborasi dengan departemen atau pihak lain untuk mengeksploitasi risiko positif. Yang berikutnya, strategi respon terhadap risiko positif atau lanjutan.
meningkatkan risiko usaha yang dilakukan agar sebuah risiko positif dapat terjadi. Kedua, menerima risiko positif yang sudah terjadi. Yang berikutnya, risiko residual. Risiko yang terjadi setelah memperhitungkan kontrol yang sudah dijalankan dalam rangka pengurangan dampak dari risiko utama. Risiko kejadian perampokan aset atau barang dalam gudang. Risiko ini masih terjadi dengan tingkat yang lebih kecil walaupun sudah dipasang alarm atau CCTV dalam gudang tersebut. Risiko yang tetap ada setelah semuanya strategi respon telah diimplementasikan. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Adapun ada salah kata atau kesalahan dalam penjelasan saya, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.